Salam, salam sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Saya percaya kita semua dalam keadaan yang sehat walafiat, karena kita ada dalam perlindungan Tuhan. Dan izinkan saya dalam kesempatan ini untuk berbicara kepada kita sekalian mengenai dahsyatnya kuasa perkataan, kuasa iman, kuasa doa, dan kuasa pengampunan. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita melihat di dalam Markus pasal yang ke-11, ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-26, maka kita akan mengerti betul bagaimana dahsyatnya kuasa perkataan, kuasa iman, kuasa doa, dan kuasa pengampunan. Di situ dinyatakan bahwa tentang dahsyatnya kuasa perkataan, kuasa iman, kuasa doa, dan kuasa pengampunan. Kita seringkali tidak mengalami kuasa Tuhan dalam hidup kita karena kita tidak mengerti dahsyatnya kuasa perkataan, iman, doa, dan pengampunan. Sehingga hubungan kita dengan Tuhan bukan semakin intim. Kerohanian kita tidak bertumbuh. Bahkan karakter kita tetap kekanak-kanakan. Semua ini terjadi karena kita tidak memahami dan menerapkan dalam kehidupan kita bagaimana dahsyatnya kuasa perkataan, kuasa iman, kuasa doa, dan kuasa pengampunan. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, jika kita mengambil keputusan dengan tegas untuk menerapkan firman Tuhan tentang dahsyatnya kuasa perkataan, kuasa iman, kuasa doa, dan kuasa pengampunan, maka saya percaya dengan sungguh kita pasti berubah menjadi seperti Kristus. Hubungan kita dengan Tuhan akan semakin intim, semakin baik. Hubungan kita dengan sesama akan semakin harmonis. Dan semangat pelayanan kita akan terus meningkat di mana kita melayani saat ini. Saudara yang diberkati Tuhan. Tapi bagaimana caranya? Supaya kita bisa mengalami dahsyatnya kuasa perkataan, kuasa iman, kuasa doa, dan kuasa pengampunan. Pertama kita belajar dulu mengenai dahsyatnya kuasa perkataan. Saat Tuhan Yesus melihat pohon ara yang tidak berbuah, dia berfirman, jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya. Itu di dalam ayat yang ke-14. Hasil dari kuasa perkataan Yesus itu, pohon ara, kering sampai ke akar-akarnya.
Kuasa perkataan bisa membuat gunung beranjak dan tercampak ke dalam laut. Kutuk dan berkat ada dalam kuasa perkataan. Kita harus menggunakan mulut kita untuk mengucapkan berkat dan memberkati orang. Menggunakan perkataan untuk mengusir sakit penyakit dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan juga mendeklarasikan setiap hari dalam kehidupan kita sebagai hari yang dipenuhi dengan berkat yang berlimpah-limpah dari Tuhan. Semua ini dapat terjadi dalam hidup kita saat kita memakai kuasa perkataan sesuai firman Tuhan. Jangan memakai mulut ini, perkataan ini untuk hal-hal yang tidak baik. Tapi mari kita memakainya untuk memuliakan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Untuk selalu mengucapkan hal-hal yang baik untuk diri kita, untuk orang lain. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, itu menyangkut dengan kuasa perkataan. Yang kedua adalah kuasa iman atau dahsyatnya kuasa iman itu. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita tidak lihat. Sungguh luar biasa, saudara-saudara, ketika kita memiliki iman yang seperti ini. Iman mempunyai kuasa yang dahsyat karena iman kita diselamatkan. Oleh iman kita diperbaharui atau dibaharui menjadi ciptaan baru di dalam Tuhan. Oleh karena iman kita menerima dan mengalami apa yang dijanjikan Tuhan di dalam firman. Saudara yang diberkati Tuhan, percayalah kepada Allah. Itulah yang memungkinkan kita untuk mengalami hal-hal yang ajaib terjadi dalam hidup kita, dalam pelayanan kita. Itulah yang memungkinkan kita dari yang belum ada menjadi ada, dari yang tidak ada menjadi ada. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kita harus percaya kepada Tuhan. Berarti kita tidak membiarkan kebimbangan menguasai hati kita. Dengan iman kita akan meraih semua berkat yang Tuhan janjikan bagi kita, sehingga kita benar-benar mengalami kelimpahan anugerah dan berkat Tuhan dalam hidup kita setiap hari. Itulah iman. Yang ketiga adalah dahsyatnya kuasa doa. Kita tidak mengalami kuasa doa karena doa-doa kita hanya rutinitas belaka, hanya kebiasaan. Doa memiliki kuasa yang dahsyat, yang dapat mengubah yang tidak mungkin menjadi mungkin, yang mustahil menjadi tidak mustahil. Karena itu Yesus berkata, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Berarti doa itu sangat luar biasa, saudara. Makanya kita tidak boleh berdoa hanya karena berdasarkan rutinitas. Tuhan sanggup menjawab doa kita jika kita memiliki masalah setinggi gunung. Masalah yang begitu besar. Jangan suka bertengkar atau mengeluh, menyalahkan orang lain, menyalahkan orang tua, menyalahkan anak, menyalahkan tetangga, menyalahkan hamba Tuhan. Apatah lagi
menyalahkan Tuhan sebagai pemilik dari kehidupan ini. Saudara yang diberkati Tuhan, karena itu alamilah kuasa doa dengan menjadikan doa sebagai gaya hidup kita setiap hari, bukan sebagai rutinitas. Yang keempat, yang ingin saya sampaikan kepada kita, dahsyatnya kuasa pengampunan. Jangan harapkan pengampunan Tuhan jika kita tidak mengampuni. Baik itu suami yang sudah berkeluarga, istri, saudara, orang tua, anak-anak, atau siapapun yang menyakitkan kita. Kita harus mengampuni mereka. Jangan harapkan pengampunan jika kita tidak bisa mengampuni orang lain. Saudara-saudara, dalam Alkitab terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan kalau kalian berdoa tetapi hatimu tidak senang terhadap seseorang, ampunilah orang itu dahulu, supaya Bapamu di surga juga mengampuni akan dosa-dosa. Sungguh luar biasa, saudara-saudara. Adakah hati kita tidak senang pada seseorang? Mungkin seseorang itu adalah sesama anggota jemaat di mana kita bergereja. Mungkin seseorang itu adalah orang tua kita, kerabat kita, tetangga kita, atau mungkin juga anak-anak, suami, istri. Putuskan untuk mengampuni agar kita menerima pengampunan dari Bapa kita di surga, sehingga kita memiliki hati yang bebas dari iri hati, dari dendam, dari kepahitan, kedengkian, dan hidup ini yang kita jalani harus hidup dengan Tuhan, harus intim dengan Tuhan, dan harmonis dengan sesama, agar berkat Tuhan yang berlimpah-limpah itu dinyatakan dalam gereja di mana kita bergereja, di dalam rumah kita, bahkan di dalam pribadi kita masing-masing. Tuhan akan nyatakannya ketika kita melepaskan pengampunan bagi siapapun yang menyakiti kita. Karena itu, gunakanlah kuasa perkataan itu untuk hal-hal yang baik. Jangan pakai perkataan untuk memaki orang, mengutuk orang, dan lain sebagainya. Tapi pakailah untuk hal-hal yang baik yang mendatangkan berkat Tuhan, yang memuliakan nama Tuhan melalui perkataan kita. Tapi juga melalui iman kita. Kita harus gunakan iman ini dengan sungguh-sungguh sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Tapi juga kita harus berdoa kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bukan hanya rutinitas belaka, kebiasaan kita untuk berdoa. Tetapi memang kita berdoa karena mengasihi Tuhan, mengasihi orang lain. Tapi juga harus lepaskan pengampunan bagi siapapun yang menyakiti kita. Siapapun, kita harus lepaskan pengampunan. Karena itu yang dikehendaki oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita sekalian. Salam.